Selamat siang, libur nasional Hari Raya Nyepi. Tim redaksi Liputan 6 kembali hadir untuk Anda menyajikan informasi aktual, tajam, terpercaya. Siang hari ini, Anda bersama saya, Jati Dharma. Karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak terpuji, tidak patut untuk ditiru, tidak patut untuk dicontoh, dan saya sangat menyesal. Usai menjalani hukuman 10 tahun penjara, artis yang juga mantan anggota DPR Angelina Sondah akhirnya menghirup udara bebas. Setelah Gracie Rich Medan, polisi kini menyelidiki keterlibatan Gracie Rich Bandung Doni Salmanan dalam kasus Binomo. Usai menjalani hukuman 10 tahun penjara, artis yang juga mantan anggota DPR Angelina Sondah akhirnya menghirup udara bebas. Angie menjadi narapidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. 10 tahun menjalani hukuman penjara, mantan anggota DPR fraksi Partai Demokrat yang juga pernah menyandang gelar Putri Indonesia 2001 akhirnya bebas. Penyesalan terus terlontar dari Angelina Sondah. Saya sangat menyesal. Saya berterima kasih kepada Allah yang sudah menampar saya hingga saya harus membayar bertahun-tahun dibina di dalam penjara. Termasuk bagi putra tunggalnya yang tak dapat didampingi sejak usianya baru 2 tahun. Saya berterima kasih kepada Kianu yang sudah kuat, tangguh, menjalani hari-hari tanpa orang tua. Mami menyesal, Mami minta maaf. Total Angelina Sondah menjalani masa tahanan selama 9 tahun 10 bulan 5 hari. Dan Kamis pagi, Angie langsung meninggalkan lapas Pondok Bambu menuju kediaman keluarga di kawasan Permata Hijau. Tak ada komentar yang terucap. Angie langsung bergegas naik lift di mana sejumlah anggota keluarga sudah menunggunya di dalam salah satu unit apartemen di sana. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Dalam perjalanan sidang kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang melibatkan Angelina Sondah, banyak sekali terdapat istilah-istilah khusus untuk menyamarkan permintaan uang suap. Apel Malang untuk uang suap rupiah hingga apel Washington yang berarti dolar Amerika Serikat. Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur menjadi bagian dari 10 tahun perjalanan Angelina Sondah atas kasus korupsi yang dibuatnya. Angie sudah berada di lapas sejak April 2012, usai dirinya dinyatakan bersalah atas kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Angie yang saat itu masih menjadi anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet. 10 Januari 2013, Angie divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Dia terbukti menerima pemberian uang senilai 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar dari grup Permai, uang untuk menggiring anggaran proyek. Banding di tingkat kasasi Mahkamah Agung, hukuman Angie diperberat. Vonisnya menjadi 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ia juga jadi harus membayar uang pengganti 12,58 miliar rupiah dan 2,35 juta dolar. Akhir 2015, MA mengabulkan permohonan PK-nya, sehingga vonis Angie menjadi 10 tahun penjara dengan besaran uang pengganti 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar. Angelina Sondah sebetulnya baru bebas murni 27 April mendatang. Namun ia bisa mengambil syarat cuti jelang pembebasannya. Mendapat cuti menjelang bebas selama 3 bulan. Pasti seperti biasanya dia mengikuti prosedur administrasi ya. Selama masa cuti menjelang bebas, Angie wajib mengikuti bimbingan kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Tidak boleh ada pelanggaran yang dilakukan, karena ini bisa berpengaruh pada ketentuan bebas bersyaratnya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Libur Hari Raya Nyepi, kawasan wisata kembali padat oleh wisatawan. Antrean kendaraan wisatawan menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat mengular sekitar 2 km. Kendaraan didominasi mobil pribadi asal Jakarta. Wisatawan memanfaatkan tidak berlakunya sistem ganjil genap di kawasan ini, karena penerapan ganjil genap hanya saat libur akhir pekan saja. Sejumlah objek wisata sudah dipenuhi wisatawan sejak pagi hari.
Sementara itu arus kendaraan di ruas tol Purbalenyi Purwakarta, Jawa Barat terpantau padat. Di kilometer 82 wilayah Jatiluhur, ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Bandung terpantau terus melintas sejak pagi. Banyaknya bus, angkutan umum, dan truk pengangkut barang yang berjalan dengan kecepatan lambat membuat arus bertambah padat. Meski demikian, laju kendaraan tidak sampai terhenti. Lalu bagaimana pantauan lokasi wisata lainnya? Kami ajak Anda untuk memantau secara langsung Auriga Agustina di kawasan Puncak Bogor dan Kiki Maidila di Ancol, Jakarta Utara. Kita ke Riga. Riga, apakah terjadi kepadatan seperti akhir pekan kemarin siang ini? Masih terjadi kepadatan Jati, namun kondisinya tidak seperti libur panjang pekan lalu yang menyebabkan kawasan jalur Puncak Bogor ini macet total hingga belasan jam. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, ini di belakang saya merupakan sejumlah kendaraan yang datang dari exit tol Ciawi atau datang dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak Bogor. Kalau kita lihat memang kondisinya ini padat merayap, imbas adanya pemberlakuan ganjil genap yang masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena memang kita tahu bahwa hari ini hanya kendaraan ganjil saja yang diperbolehkan untuk masuk ke tempat wisata Puncak Bogor, mengingat hari ini merupakan tanggal 3 atau tanggal ganjil. Selain itu, Jati dan juga saudara, dari data yang kami terima pada hari Rabu malam hingga Kamis dini hari, ini ada sekitar 28.000 kendaraan yang masuk jalur wisata Puncak Bogor. Angka ini cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan libur panjang pekan lalu, yang mana kendaraan yang masuk ke jalur wisata Puncak Bogor ini mencapai ratusan ribu. Kemudian Jati, meski begitu, ini pihak kepolisian memprediksi bahwa hari ini untuk jumlah wisatawan ini masih meningkat. Dan meski begitu, pihak kepolisian juga akan mengantisipasi terjadinya lonjakan wisatawan dengan cara memberlakukan sistem one way atau buka tutup jalan pada pukul 1 nanti, khususnya dari arah Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta. Jati. Auriga Agustina, nah kalau di Puncak ramai meski tidak seramai akhir pekan kemarin, bagaimana situasi di dalam kota di Ancol? Kita tanyakan ke Kiki siang hari ini, Ancol seperti apa? Sepi atau ramai? Ya, Jati dan juga saudara, sejak diberlakukannya PPKM level 3 di DKI Jakarta, ini biasanya Ancol cenderung sepi. Tetapi berbeda sekali jika dibandingkan dengan hari ini yang bertepatan dengan Hari Libur Nasional, Hari Raya Nyepi. Ini meskipun cuaca di sini berangin cukup kencang dan juga terik matahari cukup panas, kami melihat bahwa antusias warga yang berkunjung ataupun berwisata di kawasan Ancol, Jakarta Utara ini tinggi sekali. Tadi kami melihat bahwa ada warga yang bermain di pantai, kemudian juga ada warga yang berpiknik di pinggiran pantai. Nah, langsung saja kita ajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu warga yang sudah ada di piknik di pinggiran pantai. Selamat siang, dengan Mbak siapa? Mbak Eca. Oke, Mbak Eca, ini kenapa sih memilih untuk liburan di kawasan Ancol? Karena dekat dari rumah, terus nggak macet juga, karena kan kemarin sempat ke puncak terus macet ya. Jadi enak aja gitu ke Ancol, dekat juga sama rumah. Oke, ini tadi kegiatan apa aja Mbak dan berapa saja yang tadi bersama Mbak Eca di sini? 4 orang, 1 sama anak kecil 5 orang. Tadi main di pantai aja sih, udah sama makan-makan di sini. Oke, baik, terima kasih ya Mbak, waktunya. Silakan dilanjut kembali kegiatannya. Nah, untuk peraturan yang ditetapkan di Ancol sini, seperti protokol kesehatan juga masih sama seperti sebelumnya, yakni pemesanan tiket ini dilakukan secara reservasi atau minimal H-1 sebelum kedatangan. Kemudian sejak tadi pagi kami memantau di area gerbang timur arah Ancol, ini cukup banyak antrian kendaraan yang memasuki kawasan Ancol. Kemudian di sepanjang pantai Ancol juga cukup banyak warga yang berulang kali ini dihimbau untuk tetap melakukan atau menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Demikian dapat kami laporkan, Jati Dharma, kembali ke studio. Kiki dari Ancol dan tadi ada Riga dari Puncak. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Nah saudara, sementara itu umat Hindu Bali hari ini melaksanakan Catur Brata, penyepian selama 1 hari penuh. Pecalang atau petugas keamanan desa adat mengamankan jalannya pelaksanaan nyepi. Sebelum memulai patroli, para pecalang di Desa Adat Sambangan, Kecamatan Sukasada, Buleleng bersembahyang di Pura Desa. Khas dengan pakaian hitam, mereka menyusuri jalan-jalan desa yang kosong dari aktivitas warga. Tak jauh berbeda, di kawasan Desa Adat Tanjung Bungkak dan Pasar, puluhan pecalang bersama prajurit desa melakukan patroli pengamanan. Setelah apel pagi, mereka menyisir permukiman warga, kawasan pertokoan, dan pusat perkantoran. Pengamanan pelaksanaan nyepi berlangsung dari Kamis pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan berakhir Jumat pagi di waktu yang sama.
Petugas pecalang akan mencari pos-pos tersendiri dan berkeliling menjaga keamanan Desa Adat Tanjung Bungka supaya dalam Hari Raya Nyepi ini kita tetap aman, tertib. Dalam pelaksanaan catur berata penyepian, umat Hindu Bali melaksanakan 4 pantangan, yaitu amati geni, tidak menyalakan api atau cahaya, amati lelungan, tidak bepergian, amati karya, tidak bekerja, dan amati lelanguan, tidak bersenang-senang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Diduga gara-gara korsleting listrik, Mapolres Kota Mobagu, Sulawesi Utara ludes terbakar. Belasan tahanan yang ada di Mapolres diungsikan ke Polsek setempat. Hangus terbakar. Inilah kondisi kantor Mapolres Kota Mobagu, Sulawesi Utara pasca dilalap si jago merah. Hingga Kamis pagi, petugas masih berupaya memadamkan sisa-sisa api. Kebakaran terjadi pada Kamis dini hari. Dalam video amatir warga terlihat kobaran api melahap habis seluruh bagian bangunan. Dugaan sementara kebakaran dipicu arus pendek listrik. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Api dari mana, Bang? Dari bagian belakang. Ya, api memang begitu cepat sehingga bisa dikendalikan dan kondisinya ya seperti ini. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara, belasan tahanan dievakuasi ke Polsek Kota Mobagu dan Polsek Pasi. Juandri Paputungan melaporkan dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Setelah terkepung, banjir di wilayah Sampang mulai surut. Di wilayah lain, genangan masih berlangsung. Surutnya banjir di kota Sampang menyisakan material lumpur di permukiman warga. Kamis pagi, warga mulai membersihkan rumah dan perabotan yang terendam banjir. BPBD Sampang mengungkap penyebab banjir karena curah hujan yang sangat tinggi di 4 kecamatan di utara Sampang, yakni Kecamatan Robatal, Kedundung, Karangpenang, dan Kecamatan Sampang. Air hujan kemudian mengalir melalui Sungai Kemuning dan meluap di kota Sampang. Banjir tidak menghalangi Muzammil dan Siti Zainab, warga Sampang, Jawa Timur ini untuk menggelar pernikahan. Untuk menghindari banjir setinggi 30 cm yang menggenangi rumah mempelai wanita, pengantin pria harus diantar dengan becak untuk naik ke pelaminan. Meski dilangsungkan di tengah banjir, ijab kabul tetap berjalan dengan khidmat. Video menikah di tengah banjir ini pun viral di media sosial. Sementara banjir di Kota Serang sudah memasuki hari ketiga. Puluhan rumah di Sukadiri, Kelurahan Kasunyatan masih terendam banjir hingga mencapai 1 meter. Sejumlah warga memutuskan masih bertahan di tenda pengungsian, sementara lainnya telah kembali ke rumah untuk menjaga rumah mereka. Masih tingginya banjir, petugas BPBD harus menggunakan perahu karet untuk mengantarkan bantuan kepada warga terdampak banjir. Banjir di sejumlah titik di Kota Serang sudah surut, saudara. Namun sejauh mana kondisi surutnya banjir ini, kami ajak Anda untuk memantau secara langsung. Janet Lee ada di lokasi. Jen, siang ini apakah banjir sudah sepenuhnya surut? Ya Jati, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, apakah banjir sudah benar-benar hilang, kami ingin menyampaikan kondisi terkini dari tempat kami melaporkan, yaitu dari tempat pengungsian sementara korban banjir yang ada di Kecamatan Kasemen. Memang kalau kita lihat ini merupakan tenda sementara yang didirikan oleh warga menggunakan bahan yang sangat sederhana, hanya dari terpal dan juga bambu di atas keraton Surowarso. Dan memang kalau kita lihat ini warga masih bertahan di sini karena tempat ini dipilih karena ini lebih tinggi daripada permukiman rumah mereka. Dan memang melihat apa saja bantuan yang dibutuhkan oleh warga, kalau kita lihat kondisinya ini terpalnya sangat tipis, sehingga pada malam hari mereka menyampaikan kepada kami bahwa mereka kedinginan dan juga akhirnya mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan mereka. Maka mereka masih membutuhkan selimut dan juga kasur. Selain itu juga beberapa perlengkapan untuk wanita, bayi dan juga anak-anak seperti susu dan juga pakaian. Menjawab pertanyaan Jati tadi, apakah banjir sudah sepenuhnya surut? Memang ada beberapa lokasi yang masih direndam banjir hingga 30 cm. Namun mayoritas untuk lokasi banjir di Kota Serang yang terjadi pada hari Selasa lalu ini sudah perlahan surut dan warga sudah kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa-sisa banjir. Dan juga ada warga yang sudah mulai menjemur perabotan mereka yang sempat direndam banjir yang terjadi pada Selasa kemarin. Sementara demikian dapat kami laporkan kembali ke Jatidharma di studio. Janet Lee dari Kota Serang, Banten, terima kasih informasi Anda.
Kondisi perang di Ukraina semakin mencekam. Gelombang pengungsi yang didominasi wanita dan anak-anak mulai berdatangan di negara-negara tetangga. Kepanikan menyertai ribuan penduduk Ukraina, sembari mereka berbondong-bondong masuk ke stasiun kereta api di Dnipro untuk menyelamatkan diri dari serangan Rusia. Sebagian menuju Lviv, beberapa bahkan melarikan diri ke negara lain hanya dengan membawa koper. Di Polandia, gelombang pengungsi dari Ukraina terus berdatangan. Mereka yang mengungsi mayoritas wanita dan anak-anak. Sementara para pria berusia 18 hingga 60 tahun diminta tinggal untuk berperang. Потому что я разрываюсь, я должна увезти ребенка в безопасное место, и в то же время половина души остается с теми, кто остался в Днепропетровске. Untuk menjamin keselamatan pengungsi perang, Komisi Uni Eropa menawarkan perlindungan penuh selama 1 tahun bagi warga Ukraina yang mengungsi di Polandia. Para pengungsi akan diberikan akses sekolah, izin bekerja, perumahan, kesehatan, dan juga dasar hukum untuk menetap. Hingga kini, tercatat 500.000 orang lebih telah keluar dari Ukraina sejak serangan Kamis lalu. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mencatat sedikitnya 352 warga sipil telah menjadi korban jiwa, 14 diantaranya anak-anak. Tak hanya berdampak pada rakyat, perang juga menghancurkan artefak seni dan budaya. Di kota barat Lviv, para petugas museum mulai mengamankan barang-barang koleksi museum dari ancaman serangan Rusia. Pembatas besi dipasang untuk melindungi artefak budaya Ukraina, jam, perhiasan, hingga etnografi dari berbagai negara Eropa dari ledakan. Setelah Gracie Ridge Medan, polisi kini menyelidiki keterlibatan Gracie Ridge Bandung dalam kasus Binomo. Sesaat lagi di Liputan 6 Siang.